Pemirsa, pengusutan kasus Novel Baswedan terus disorot. Sebelum polisi membentuk Satgas Kasus Novel, Ombudsman RI telah mengevaluasi pengusutan kasus. Ya, Ombudsman menilai ada kelalaian administrasi dalam proses penyidikan. Yang mengejutkan, Ombudsman juga menganggap Novel Baswedan kurang kooperatif. Ombudsman RI menemukan maladministrasi dalam pengusutan kasus Novel Baswedan. Di antaranya soal jangka waktu penyidikan hingga pengabaian petunjuk awal dari Novel Baswedan. Mulai dari hal yang bersifat administrasi penyidikan, pengabaian waktu perkara, pengabaian waktu penanganan perkara, ketiga adalah pengabaian petunjuk dan juga soal SDM. Yang tentang administrasi tadi saya sebutkan, misalnya soal nomor, soal jangka waktu penugasan, soal tahun yang salah-salah lah. Dan ini saya pikir bisa dimengerti karena mereka buat banyak sekali surat. Yang kedua soal waktu. Itu tadi Polri tidak memberikan kepastian mengenai penanganan waktu. Adrianus juga menyebut sejumlah hambatan dalam proses penyidikan. Di antaranya sikap tidak kooperatif dari Novel Baswedan dan kamera pengawas yang disita oleh KPK. Kami juga mendapatkan fakta bahwa polisi memiliki hambatan. Hambatan pertama adalah tidak kooperatifnya korban. Ditandai dengan beberapa kali permintaan keterangan itu kemudian tidak direspon oleh yang bersangkutan. Yang kedua adalah bahwa terdapat kesalahan dalam rangka pemeriksaan di TKP pertama, sehingga kemudian TKP rusak. Dan yang ketiga adalah kami juga melihat bahwa ada hambatan terkait dengan CCTV yang diambil oleh pihak lain. CCTV itu adalah CCTV yang berada di rumah Novel, yang memang paling jelas mengarah kepada pelakunya. Lingkungan sekitar. Diambil oleh KPK. Jadi KPK yang mengambil CCTV tersebut, betapapun itu jelas-jelas diketahui sebagai bukti. Itu kan bukti kan? Itu diambil oleh KPK dan akhirnya KPK menyerahkan apa namanya? Yes, cloning. Cloningnya kepada Polri. Lalu bagaimana tanggapan Novel Baswedan atas penilaian Ombudsman? Saat ini sudah bersama dengan kami tim laporan utama Novel Baswedan. Sebenarnya apa yang membuat Adrianus Meliala, Komisioner Ombudsman ini mengeluarkan statement atau pendapat seperti itu? Saya juga punya pertanyaan yang sama, kenapa kok terjadi seperti itu? Apakah Pak Adrianus justru memandang saya selaku korban tidak kooperatif, tapi pelakunya yang kooperatif? Saya akan sampaikan bahwa saya tetap berpandangan bahwa Pak Adrianus konflik of interest atas masalah ini. Kalau Pak Adrianus ingin melakukan pemeriksaan secara inisiatif Ombudsman sendiri, saya minta jangan Pak Adrianus yang melakukan karena sudah punya kepentingan lain saya kira. Kenapa? Belum sudah bicara begitu dan bicaranya salah. Saya sudah pernah diperiksa faktanya. Saya sudah diperiksa saya kira 9 atau 10 lembar keterangan yang saya berikan. Sebenarnya sudah selengkap apa keterangan yang diberikan dari pihak Bang Novel sendiri kepada penyidik? Saya kira kalau keterangan, saya telah memberikan keterangan, saya sejak awal saya diserang, saya memberi keterangan. Saya ditemui oleh penyidik di ruang UGD, di Rumah Sakit Mitra Keluarga, saya menyampaikan keterangan-keterangan. Dan kemudian saya ditemui di Singapura beberapa kali, cuman memang dituangkan dalam berita acara pemeriksaannya satu kali sekaligus secara keseluruhan. Tapi pada pokoknya pembuktian yang paling penting adalah saksi-saksi. Kenapa? Saya tidak melihat langsung pelakunya. Mungkin ada lagi yang mau Bang Novel sampaikan? Penanganan ini saya meyakini tidak ada itikat untuk diungkap dengan serius. Disitulah posisi negara harusnya hadir ketika ada masalah-masalah yang tidak dituntaskan dan kemudian menjadi penghambat dalam suatu proses. Ya, saya berharap Bapak Presiden bisa paham bahwa ini masalah serius, ini masalah besar. Bapak Presiden jangan takutlah. Kalau Presiden takut, bagaimana nanti pimpinan KPK takut juga. Saya juga berharap inilah perlindungan yang terbaik ketika orang diserang adalah dibawa dalam proses yang terang, dalam proses yang formal. Sehingga upaya pengusutan dan itu bisa diungkap dengan tuntas dan harapannya orang-orang yang menyerang menjadi berpikir untuk menyerang lagi ke depannya. Itu yang harus dilakukan. Dan saya berharap Bapak Presiden Pak Jokowi bisa bersikap dengan menunjukkan bahwa beliau mendukung pemberantasan korupsi. Itu yang paling penting menurut saya. Tim advokasi Novel mempertanyakan kesimpulan Ombudsman soal kinerja kepolisian.
bahwa ada maladministrasi minor, hal mana yang itu tidak dikenal di Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman. Kita juga khawatir bahwa ini semacam langkah yang soft untuk menjustifikasi kinerja kepolisian dalam penyidikan kasus Novel Baswedan. Kepolisian terlihat serius, itu jelas di bold kalimat itu, dua kata itu terlihat serius dalam penyidikan kasus Novel Baswedan. Dan ini merupakan kesimpulan yang subjektif, terlihat serius gitu. Padahal ranah pemeriksaan dari Ombudsman seharusnya ya ada maladministrasi atau tidak ada maladministrasi seperti itu. Semua keterangan sebenarnya sudah diberikan oleh Novel Baswedan kecuali satu hal, siapa nama jenderalnya. Karena polisi menanyakan siapa nama jenderalnya. Dan Novel dalam satu sikap, tidak mungkin Anda akan memanggil jenderal ini. Baiknya supaya kepolisian juga aman, penyidik-penyidik Polda ini juga aman, baiknya TGPF dulu. Kepolisian menyatakan masih terus mendalami kasus Novel. Penyidik masih berusaha mendapatkan keterangan dari Novel Baswedan. Kalau kita mencari daripada metode induktif ya, atau induktif itu kan, dan metode deduktif ya, tapi kita kan harus mencari motif ya. Motifnya itu apa dalam satu pekerjaan? Apakah pernah ya menangani suatu perkara tertentu? Apakah pernah mendapat ancaman ya? Apakah pernah mendapat intimidasi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada masalah keluarga ya di situ? Nah itu semuanya yang harus kita gali dari korban itu sendiri. Ya, sampai sekarang kita belum mendapatkan itu. Komisi Anti Rasuah juga menampik tudingan Ombudsman yang menyebut KPK menyita kamera pengawas di sekitar rumah Novel. Tidak benar KPK melakukan penyitaan CCTV. Yang benar adalah KPK sejak awal memasang CCTV di rumah Novel sebagai bagian dari mitigasi resiko. Dan ketika kami mendapatkan informasi awal pada saat itu Novel diserang pada subuh 11 April tahun yang lalu tersebut, maka tim internal segera bergerak untuk mengambil CCTV itu dan kemudian berkoordinasi dengan pihak Polri, karena pihak Polri lah yang punya kewenangan untuk menangani dan memberikan salinan master. Jadi orang-orang yang mengerti dengan hukum pembuktian pasti paham bahwa salinan master itu sama dengan CCTV yang sebenarnya. Penyitaan baru dilakukan karena penyidikan dilakukan oleh Polri. Menurut aktivis anti korupsi, kasus Novel menjadi potret buramnya perlindungan negara terhadap pemberantasan korupsi. Kami menilai ini tidak hanya menguji komitmen presiden, tapi juga kredibilitas presiden. Kalau kasus Novel tidak tuntas ditangani oleh kekuasaan yang sedang ada saat sekarang ini, tentu kredibilitas pemerintah menurut saya, termasuk juga kredibilitas penegak hukum, kemudian akan dipertanyakan. Bagi ICW, pengusutan kasus Novel menjadi pertaruhan bagi komitmen presiden dalam pemberantasan rasuah. 600 hari menurut saya sebuah momentum bagi presiden untuk melakukan evaluasi. Presiden sering melakukan evaluasi terkait dengan pembangunan infrastruktur. Kenapa di dalam kasus ini tidak ada evaluasi penegakan hukum? Tidak hanya bisa dengan menyerahkan untuk bertanya kepada Kapolri saja. Benar bahwa tanggung jawab infrastruktur, tanggung jawab hukum dan prosesnya ada di kepolisian. Itu secara hukum formilnya. Tapi beyond itu dan di atas itu ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab kredibilitas presiden yang dipertaruhkan di dalam kasus ini.